Cara membangun personal branding. Sebelum gue membahas itu, gue pengen kalian itu tulis di kolom komentar tentang apa sih personal branding itu menurut kalian. Karena gue yakin sih kalian punya pendapat masing-masing tentang apa itu personal branding. Dan nanti pasti bakalan seru banget kalau kalian ikutan berpendapat tentang apa itu personal branding. Dan gue akan excited banget untuk baca komentar itu karena pasti akan membuka wawasan dan pandangan yang lebih tentang apa itu personal branding. Oke? Gue tunggu ya, kalian komen ya di bawah. Kalau menurut gue, personal branding itu adalah kegiatan atau upaya untuk menciptakan persepsi di benak orang lain terhadap diri kita. Jadi, personal branding itu adalah kegiatan untuk menciptakan persepsi di benak orang lain terhadap diri kita. Ketika orang lain tahu kita seperti apa, kenal kita seperti apa, berpendapat kita itu seperti apa, itu adalah ketika mereka sudah melihat kita as a personal. Jadi, branding itu ketika kita pengen membentuk diri kita seperti apa, dan kita menjadi seperti apa, artinya kita menjadi brand tertentu yang dikenal oleh orang lain. Kalau personal branding itu adalah kegiatannya ya, gitu. Dan ilmu personal branding itu menurut gue keren banget sih. Ini ilmu yang luar biasa banget. Kalau kita bisa menguasai ilmu ini, kita bisa jadi apapun. Gila nggak tuh? Kita mau jadi apapun yang kita inginkan, itu bisa. Tinggal kita bangun aja personality terhadap diri kita dan kita branding aja kita seperti apa, kita bisa jadi seperti yang kita inginkan. Jadi, tolong dengerin sampai habis ya video ini, biar kalian mungkin bisa punya pandangan sepenting apa sih ketika kita membangun personal branding. Dan ini cara-cara ini gue share berdasarkan pengalaman gue sendiri. Fungsinya, nanti ketika kalian pengen jualan sesuatu, itu kalian bisa enak banget. Karena kalian dikenal di bidang tertentu. Misalkan kalian pengen jualan makanan, spesifiknya misalkan mie ayam ya gitu. Terus kalian membangun diri kalian itu penjual mie ayam yang keren gitu, yang keren dan ramah. Jadi kalian tinggal bangun aja persepsi seperti itu di benak orang lain, agar mereka bisa mengenal kalian seperti itu, ya kalian bisa jadi seperti itu, dan kalian jualannya bisa, dan bisa mendukung jualan kalian. Gitu. Contoh lain ketika kalian pengen dikenal sebagai seorang videographer gitu, atau fotografer. Ya kalian tinggal membentuk personal branding as a videographer atau fotografer, dan ketika mereka tahu kalian adalah seorang fotografer atau videographer yang kompeten, tujuan kalian adalah jualan diri kalian untuk dipakai jasanya, ya kalian pasti bisa gitu. Jadi ilmu personal branding bisa dipakai untuk melakukan hal seperti itu. Nah, persepsi yang timbul di benak orang lain, itu tuh bukan persepsi yang timbul secara alami ya menurut gue. Jadi itu persepsi yang harus kita bentuk, harus kita tentukan di awal, dan kita pilih agar orang lain itu bisa mengenal kita seperti apa, mengenal kita sebagai siapa, tahu kita bagaimana gitu. Itu tuh bukan yang kayak alami ada di benak mereka terus tiba-tiba mereka tahu kita gitu. Kecuali orang-orang yang punya indera keenam ya, yang kayak tiba-tiba bisa melihat kita dari pandangan pertama, tiba-tiba mereka tahu semua tentang kita gitu. Itu tapi keistimewaan ya. Kalau kita berpikir secara umum aja, orang-orang itu akan sulit mengenal kita kalau kita nggak mengenalkan diri kita gitu kan ya. Nah, persepsi itu dibentuk dan dibangun. Kita tentukan di awal, kita bentuk, terus kita kenalkan secara terus-menerus gitu. Kemudian cara membangun persepsi itu kita mulai dengan kita tahu dulu tujuannya apa di awal. Visi kita untuk membangun personal branding itu tuh ngapain sih gitu. Kita pengen jadi seperti apa sih? Kita pengen dikenal seperti apa sih? Itu kita pikirkan dulu visinya, tujuannya. Visi itu juga adalah tujuan jangka panjang ya. Goal endingnya ketika kalian pengen dikenal sebagai sosok yang seperti apa, atau personal brand kalian itu seperti apa, kalian pikirkan di awal. Itu dipikirkan matang-matang dan kalian harus tahu endingnya untuk apa gitu. Tujuan akhirnya untuk apa. Itu dipikirin ya. Tolong dipikirin, benar-benar dipikirin.
Karena ketika kalian cuman ngasal, itu nanti step by step-nya akan sulit. Kalian nggak tahu engkrengan rencana kalian. Kalian nggak tahu step by step untuk rencana kalian. Tapi kalau kalian udah punya goal di akhir, endingnya seperti apa, endgame-nya seperti apa, kalian bisa breakdown itu, yang tadinya katakanlah goalnya adalah terkenal menjadi seorang videographer, kalian bisa breakdown ketika mencapai goal itu, breakdown-nya itu step by step-nya seperti apa gitu. Jadi, kalian akan lebih mudah untuk menentukan step by step untuk kalian melangkah kalau kalian punya visi atau tujuan yang jelas di akhir gitu. Get it? Terus setelah kita punya visi misi, kita mulai untuk bikin storytelling ya. Storytelling itu artinya kita benar-benar menceritakan bagaimana diri kita kepada siapapun dalam kesempatan apapun. Yang dimaksud storytelling itu bukan cuman kayak kita nulis di sosial media terus kita cerita captionnya gitu, bukan ya. Tapi storytelling yang gue maksud adalah storytelling dimanapun, di media apapun. Bahkan ketika langsung pun kita menceritakan diri kita. Ketika ada kesempatan, misalkan lu lagi ngobrol sama orang, ya lu cerita tentang diri lu seperti apa gitu. Ketika lu berada di sebuah community, lu cerita lu seperti apa. Ketika lu ngomong di hadapan umum, lu cerita diri lu seperti apa gitu-gitu. Itu yang gue maksud storytelling. Jadi ketika ada kesempatan, lu cerita apa yang lu bangun, apa yang mau lu bangun, apa yang ingin lu kenalkan itu lu cerita gitu. Semuanya. Makanya tadi kalau lu udah tahu goalnya, lu pasti bakalan gampang banget menceritakan itu. Lu juga sambil membangun karakter. Karakter itu banyak banget ya turunannya. Jadi menurut pengalaman gua, ini mungkin beberapa dan ini jangan dianggap urut ya. Kalian bisa ambil ini, kalian bisa melakukan ini ketika kalian punya kesempatan. Jadi karakter yang gue maksud itu, yang pertama yaitu personality. Personality kalian seperti apa. Terus, kalian juga harus mempunyai karakter secara visual. Itu namanya visual identity. Terus, kalian punya karakter secara gestur atau body language. Kalian geraknya seperti apa gitu. Terus, kalian juga punya karakter di your lifestyle. Yang terakhir, your activity. Itu semua dibangun, karakter itu. Kalian tentukan. Ini tadi gue bilang ya, ini cuma beberapa. Mungkin kalau ada kesempatan di next kesempatan, gue bakalan breakdown dan bakalan pecahkan ini satu persatu dengan lebih detail. Yang pertama, dalam membangun karakter di sisi personality, itu yang gue maksud adalah personality kalian itu mau dibangun seperti apa. Ini berkaitan dengan kayak kita seperti apa secara ini ya, personal. Maksud gue, sifat-sifat kita itu juga dibangun seperti apa. Mungkin ada orang yang bilang itu alami ya, tapi kalau kita belajar dan kita mengenal diri kita bisa mempertajam itu dan mungkin itu yang bisa kita pilih menjadi personality. Contohnya, kita pengen menjadi seorang personality yang serius. Itu kita bangun. Jadi kita jadi orang yang serius gitu. Ya alami aja. Kalau kalian menyadari bahwa kalian adalah orang yang serius, ya kalian pertajam itu dan kalian jadikan sebuah karakter personality. Contohnya personality yang humoris. Jadi kalian mungkin kalau suka bercanda, suka bikin candaan sama teman-teman gitu ya, dan kalian sadar itu, kalian bisa membangun personality yang humoris. Kalian ngertiin itu dan dipertajam. Selanjutnya kalian juga misalkan bisa bangun personality jadi orang yang kalem, yang santai, yang enjoy the life gitu loh. Going the flow, ikuti alur gitu. Bisa. Jadi personality itu kalian pilih ya, terserah kalian, yang kalian nyaman dan kalian kayak udah punya personality itu, kalian pertajam, dibikin itu lebih jelas gitu. Yang lainnya adalah visual identity. Ini termasuk kayak kalau di sini gue tambahkan di lifestyle juga boleh ya. Ini digabungkan antara lifestyle dan visual identity. Ini yang bisa kalian terapkan ketika kalian bermain digital deh. Ketika kalian menjadi seorang fotografer, terus kalian mengemas secara digital, misalkan di sosial media kalian, atau kalian punya channel YouTube, atau kalian punya blog, atau punya website, atau punya apa, itu tuh juga dibangun secara visualnya. Misalkan kalian suka warna apa gitu, di sosial media kalian, ya moodnya seperti itu, warna-warna apa, pastel mungkin, atau warna-warna yang memang tajam, atau seperti apa, itu
bisa kalian pilih dan kalian bangun. Kemudian misalkan kalian punya website, ya dibikin yang visualnya itu sesuai kalian inginkan, itu dibikin gitu, ditentukan. Kemudian setelah visual identity, gestur dan body language. Kayak misalkan ini kalian suka gestur seperti apa, atau kalian orangnya emang santai gitu, gesturnya seperti apa, atau mungkin ketika ngomong kalian suka sambil kedip-kedip, atau kalian ngomong misalkan suka punya gestur yang apa gitu, misalkan sering benerin rambut gitu-gitu, juga sebuah gestur sih. Kayak mungkin kalian tangannya gini terus gitu, juga itu gestur-gestur yang kalian ciptakan. Itu kalian pertegas. Mungkin kalau kalian sudah punya itu secara alami, kalian harus sadari itu dan kalian pertegas. Gestur dan body language, cara kalian ngomong, cara kalian bergerak, cara kalian jalan, cara kalian ngobrol, cara kalian menyapa dan sebagainya, itu adalah visual identity, adalah karakter di gestur. Yang selanjutnya sebenarnya lifestyle ya. Lifestyle itu yang tadinya mungkin bisa digabungkan sama visual identity, tapi lifestyle lebih cenderung ke arah gaya sih menurut gue, kayak cara kalian berpakaian, cara kalian tampil di hadapan umum. Misalkan kalian suka pakai baju yang formal, atau kalian suka pakai pakaian yang old school, kalian suka lifestyle secara anak skena banget gitu, anak-anak musik, atau kalian suka simple kayak gue, polos, ya apa adanya gitu juga bisa. Itu di lifestyle ya, pakai kacamata gitu misalkan. Itu terserah kalian. Itu ditentukan terus dipakai terus-menerus sampai orang punya persepsi tersebut. Dan yang terakhir, activity. Activity yang kalian lakukan itu boleh di-post, boleh ditunjukkan ke orang lain untuk tujuan membangun karakter. Boleh. Gak masalah kalau tujuannya untuk membangun karakter, itu baik kok. Jadi misalkan kalian hobi renang gitu, diving, atau kalian hobi sepedaan, atau hobi main musik, atau hobi olahraga gitu, kalian tunjukkan ke orang-orang. Kalau itu adalah yang ingin kalian persepsikan, yang ingin kalian munculkan di benak orang terhadap diri kalian, boleh kalian share itu. Karena itu tujuannya adalah membangun karakter. Oke, di bidang karakter seperti itu ya. Itu semuanya adalah sebuah hal yang perlu kalian lakukan terus-menerus dan diciptakan. Jadi ketika kalian udah melakukan itu dan orang lain sudah mulai hafal dengan identiti kalian, visual kalian, personality kalian, terus gestur kalian, terus kalian punya lifestyle dan activity, mungkin mereka pelan-pelan akan mengenal kalian seperti apa gitu. Dan itu termasuk kalian sudah mendekati goal yang kalian inginkan. Jangan lupa juga untuk increase your skills. Tujuannya untuk memaintain kalian punya fans ya istilahnya ya. Kalian punya market atau orang-orang itu yang udah kenal kalian, itu perlu di-maintain. Jadi jangan cuman kalian membentuk semua itu tapi setelah itu kalian diem aja, jangan. Kalian terus benar-benar menguasai bidang kalian. Contohnya tadi kalau kalian misalkan adalah seorang fotografer atau videografer, ya ketika kalian membangun karakter dan membangun visi tersebut, kalian juga jangan berhenti untuk belajar. Kalian terus membangun dan meningkatkan skill. Karena nanti tujuannya untuk jualan kan di ending. Dan ketika kalian karakternya terbentuk dan kalian punya kompetensi di situ, kalian expert di situ, kalian akan semakin kuat gitu secara personal branding. Dan orang semakin jelas untuk memilih kalian atau suka dengan kalian. Karena kalian expert gitu di bidang yang kalian pilih. Gitu ya. Terus yang terakhir pastinya yaitu adalah konsisten. Apapun yang kalian lakukan, itu kalau nggak konsisten ya sama aja. Kalian nggak bisa mewujudkan apapun tanpa konsisten. Sulit gitu. Makanya konsisten itu selalu diletakkan di akhir. Dari pembuat visi, terus menunjukkan karakter, storytelling,
terus meningkatkan skill, kalian harus konsisten terus-menerus. Sampai benar-benar kalian mencapai goal kalian yang ingin orang lain kenal kalian seperti apa. Oke, mungkin gitu aja. Kalau ada kesempatan di next, kalian pengen gue bahas lebih detail tentang apapun yang kalian dengar tadi, komen aja, gue bahas yang mana yang paling ingin kalian tahu, yang lebih detail, komen di bawah. Atau kalau kalian pengen gue membahas apapun tentang usaha atau pengembangan diri atau branding atau apa, kalian bisa komen juga di bawah. Atau kalau kalian pengen sharing hal yang pengen kalian sharing atau menambahkan gue punya video ini, bisa, boleh banget di bawah. Gitu aja, jangan lupa subscribe. Thank you for watching and bye-bye.